Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Hari ini saya dan Pak Julham mengadakan kegiatan pengimbasan aksi nyata di modul 14 tentang budaya positif. Apa itu budaya positif nantinya akan diterangkan sama Pak Julham dari awal pembelajaran nanti. Saya di sini dan Pak Julham sama-sama masih berproses untuk menerapkan apa yang kami dapat di dalam kelas. Jadi mengajak Bapak Ibu di sini sama-sama kita berproses untuk menjadikan anak generasi kita tumbuh dan kembang sesuai dengan kodratnya, sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk mewujudkan merdeka belajar. Ada lagi Pak? Oke, kita mulai dari Pak Julham. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Allah atas nikmatnya pada kita semua dapat kita hadir di ruangan komite ini dalam rangka seminar budaya positif sebagai bentuk aksi nyata kami dalam program pendidikan guru penggerak Angkatan 7 Kota Binjai. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga serta para sahabatnya. Bapak Ibu sekalian, mohon izin waktunya kami untuk menyampaikan hal ini. Satu yang perlu kami sampaikan, ini bukanlah hanya bentuk, sesungguhnya bukan hanya bentuk sebagai tugas kami dalam program guru penggerak, tapi lebih dari itu sebetulnya pada materi ini penting sekali kita pahami bersama agar dapat kita lakukan di SMP Negeri 9 Binjai ini. Saya pribadi, Bu Eka juga merasakan ketika pada materi ini banyak hal-hal yang selama ini kita lakukan dalam pembelajaran, bahkan dari awal belajar sampai sekarang masih kita lakukan, dan ternyata ini bertentangan, tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dari tujuan pendidikan kita ini. Budaya positif, apa sebenarnya budaya positif itu? Saya tidak akan menjelaskan secara apa, inilah tujuan pembelajarannya adalah agar kita memahaminya pentingnya kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensinya secara aman, nyaman. Kemudian harapannya nanti kita nih, jadi bukan guru penggeraknya, harapannya kita nanti mampu bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan berlandaskan kepada nilai-nilai kebajikan universal. Kenapa sih nilai-nilai kebajikan universal? Iya ya. Oke, silakan. Oh enggak, di sini. Di situ aja Kak. Sebentar. Apaan sih? Sebentar aja keluarnya. Biar kita bagi kelompoknya. Ini kok bawa keluar? Nggak apa-apa lah. Kamu divisi IPR ya? Jadi tugas ibu bagaimana kakak pembujukannya? ini Tapi itu kembali membujuk kepada mereka bagaimana ibu-ibu supaya sekalian. ibu-ibu berhasil Ya membuka kan? Tapi pokoknya kepalanya. anggap ini yang pengen sedang tahu kita isinya genggam apa ini gitu, harus penasaran. adalah hal yang Boleh sangat dipaksa, penting dan boleh berharga bagi hidup dicubit, kita. boleh Dan kita nggak digelitik. mau Kalau ada ini uang kita boleh lakukan. pun dikasih uang biar dibukanya itu. Pokoknya Paham ya? Nah, jadi nanti pokoknya tugas ibu genggam. bagaimana Tugas ini bisa genggam membuka tangan, kepala ya tangannya. kan? Dipaksa boleh, intimidasi Itu boleh, kan pokoknya itu yang tugasnya makanya adalah kan ingin tahu genggam. kan kenapa di Yang kepala. di dalam Nah, sini jadi kita adalah yang kita genggam nggak ada- adalah rahasia ya, kita. bujuk kan boleh. Yang ini Ya nggak sangat penting apa-apa, bagi nggak hidup. boleh lah, nggak Paham boleh. ya? Oke. Geliti aja, Duduknya geliti supaya nanti ya. mereka bisa. Pokoknya harus Supaya bisa. berhasil. Nah itu aja Kasih nanti tujuannya supaya kita orang tuh bisa. membuka Bu Marian kayaknya kepala situ aja tangan nggak dan apa-apa. harus Ah, beraksi. supaya orang tuh Kalau nanti bisa di beraksi sebelah. nggak masalah. Pokoknya kayak mana lah caranya? Ya tujuannya. Ah iya, nanti situ bisa, nggak apa-apa. Ya nanti mungkin Pak Julham yang apakan. Iya, udah nggak apa-apa. Oke. Laksana. Iya, pokoknya satu aja, jangan ada dua. Iya, bentar. Sudah? Iya suka hati sampai yang ngepalkan datangnya Pokoknya satu orang bagaimana satu kita lah. mempertahankannya? Satu aja. Sudah? Ya. Oke. Sudah Pak? Siap. Oke, silakan kita persilakan Oke masuk silakan kembali. Kak.
Kami persilakan, ini kami berbagi. Kami persilakan. Slide-nya next aja kan? Oke, ini aja. Oke. Baik Bapak, Ibu. Di sini saya akan menjelaskan tentang motivasi perilaku. Jadi ini Diana Gosen, Amerika Serikat, seorang psikologi, mengatakan bahwa ada alasan orang setiap berperilaku itu memiliki motivasi. Ada 3 motivasi. Saya berdiri aja lebih nyaman. Oke. Yang pertama yaitu orang melakukan kegiatan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, kita kan Bu, setiap melakukan kegiatan kan pasti ada alasan, ada motivasinya. Jujur saya sendiri untuk jadi guru penggerak, alasan saya, motivasi saya itu awalnya untuk memenuhi jam yang dijanjikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Itulah tujuan saya awalnya, motivasi saya. Dan walaupun janjinya ya gitulah ya kan. Kemudian seiring berproses saya menikmati mengikuti guru penggerak ini. Saya mendapatkan banyak manfaat dan akhirnya saya mendapatkan motivasi jadi guru penggerak ini. Saya ingin menjadi seperti apa nanti, guru sebagai apa. Itulah terakhir motivasi saya. Jadi menurut Diana Gosen, ini kalau untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ini adalah motivasi yang perilaku paling rendah, di mana dia akan bertanya dalam dirinya, apa yang akan saya dapatkan jika saya tidak melakukannya. Contoh, ada kasus di sini Pak, ada ya Pak. Misalkan ada kasus seorang siswa namanya Doni. Dia pekerjaannya selalu merebut makanan bekal kawan-kawannya. Jadi kawannya ini selalu laporlah ke wali kelas atau guru lain. Bu, si Doni ini kok selalu mengambil makanan saya, bekal kawan-kawannya. Itu yang kebutuhan ya Pak. Maaf, astagfirullah. Maaf ya Bapak Ibu, kesemangat, kelompat. Jadi ini untuk PR ya Pak. Misalkan anak-anak, misalkan ada tugas nih. Jadi dia di rumahnya misalkan ada tugas nih, PR, pekerjaan rumah. Dia akan berpikir seperti ini untuk mengerjakan PR. Apa ya yang kalau saya tidak lakukan kerjakan PR ini, kena hukuman atau tidak? Besok saya diapakan ya? Itulah pertanyaan yang di dalam motivasi dia. Jadi dia melakukan bukan karena kewajiban dia sebagai siswa, tapi karena takut menghindari hukuman. Oke. Kemudian motivasi yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi ini akan bertanya dalam hatinya, apa yang akan saya dapatkan jika saya mengerjakan sesuatu. Jadi dia bekerja, mengerjakan tugas. Kerjakanlah tugasku. Besok ibu ini ngasih aku pujian. Contoh. Atau besok Bu Murni ya kan ngasih uang 2.000. Iya, kalau guru penggerak dikasih jam banyak, saya semangat waktu itu. Awalnya saya itu loh Bu. Itu salah satunya. Atau Bapak Ibu datang tepat waktu, biar nggak dimasukkan namaku di catatan terlambat. Atau biar dapat pujian dari kepala sekolah. Itulah salah satu dari motivasi yang kedua ini. Kemudian yang ketiga, ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Pada motivasi ini, kita akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa ya bila saya melakukannya. Jadi mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Yang saya bilang tadi, saya seiring berproses, saya ingin menjadi guru yang seperti apa ya. Saya ingin mengimbaskan ilmu ke siswa bagaimana. Jadi kalau punya motivasi ini, tanpa harus ada imbalan, tanpa harus ada hukuman tadi, atau tanpa menghindari ketidaknyamanan, maka budaya positif itu akan tumbuh di dalam pribadi kita. Ya, seiring waktu kita juga menumbuhkan pribadi 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Kebutuhan yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup, survival.
Di mana kebutuhan ini bersifat fisiologis. Contohnya bertahan hidup, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis ini salah satunya yaitu merupakan proses reproduksi di mana untuk tetap bertahan hidup. Nah, jadi yang tadi saya dahulukan tadi contohnya kasus Doni. Contohnya bahwa ada si Doni ini mengadu kepada Ibu Ambar bahwa dia selalu mengambil bekal temannya, merebut bekal temannya di sekolah. Nah, jadi di sini dalam kasus Doni ini bahwa si Doni itu lapar, artinya kebutuhan dia untuk makanan itu tidak terpenuhi dari rumah sehingga dia nakal dengan temannya. Nah, akhirnya dia merebut makan siang kawan-kawannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Itulah alasan si Doni kenapa dia mengambil makanan dari teman-temannya. Kemudian yang kedua, saya cepat ya Bu, nanti kalau kurang diperjelas sama Pak Julham. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima. Pada kebutuhan ini setiap manusia itu ingin mendapatkan kasih sayang dan diterima di lingkungannya. Jadi kalau dia terpenuhi kenan kasih sayang, merasa diterima, dianggap oleh kelompoknya, dan kita juga sebagai guru, ini termasuk kesenangan ya Pak? Beda? Iya. Iya. Rasa sayang beda ya Pak ya? Beda. Mana ini Pak? Nanti videonya bisa di crop. Iya, nggak apa-apa, udah lanjut aja, bisa dipotong. Oke, untuk merasa bagian dari suatu kelompok. Jadi kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap berhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, dan kelompok di mana dia bisa diterima. Dia ingin diakui kompetensinya. Saya mampu loh. Jadi seperti itu. Pada kasus Doni bagaimana Bapak Ibu? Kenapa dia mengambil makanan teman-temannya? Dia itu ingin diterima dengan temannya, makanya dia mengadu pada wali kelasnya. Panggil orang tuanya gitu. Iya, dia ingin diperhatikan gitu sama teman-temannya, sama orang tuanya. Dia ingin orang tuanya dipanggil gitu. Bagaimana dia di sekolah itu untuk terpenuhi kebutuhan yang kedua. Kemudian penguasaan. Pada kebutuhan orang yang memiliki pengakuan atas kemampuan yang tinggi ini, dia akan senang menjadi seorang pemimpin di kelasnya. Dia ingin diakui. Tapi kebanyakan orang yang jadi pemimpin ini orangnya cerdas. Dia kalau melakukan kesalahan dia akan merasa kecewa gitu menjadi seorang pemimpin. Dalam kasus si Doni tadi berarti dia ingin diakui ya Pak ya, diakui oleh teman-temannya. Iya, kemampuannya gitu. Pokoknya dia ingin jadi pemimpin lah. Seperti itu. Atau Bapak tambahin Pak lanjutannya? Iya, nggak apa-apa, lanjut aja. Oke, kemudian kebebasan kebutuhan akan kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihan. Dimana walaupun kita di sini diberi kebebasan, bukan berarti siswa itu bebas untuk melakukan sesuatu sesuka hatinya. Bebas dalam arti bebas memilih kesenangannya, tapi dengan hal yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakininya. Kemudian bebas dia menginginkan pilihannya. Ini salah satunya yang dapat kita terapkan sebagai guru, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Kalau kita melakukan pembelajaran yang menyenangkan di dalam kelas, otomatis siswa akan senang mengikuti pembelajaran kita. Itu salah satunya. Kalau siswa senang, pasti mereka akan senang mengikuti kegiatan pembelajaran kan Bapak Ibu. Ini kayaknya Bapak Ibunya pun udah mulai nggak senang. Udah ngantuk saya. Oke, lanjut next. Oke. Kebutuhan kesenangan. Ini udah ya Pak tadi? Udah. Oke, lanjut deh. Lanjut lah Pak. Oke, Bapak. Saya lanjutkan Pak. Iya, Bu Eka grogi dia ini. Grogi. Baik, gini, saya tambahin sedikit. Boleh. Jadi gini, 5 kebutuhan dasar pokok itu jadi gini. Ketika melihat suatu permasalahan, kita